Marilah kita saksikan bersama pemaparan dari Direktorat Keberatan dan Banding kepada Bapak Wisnu Prabowo. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur P2 Humas yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Ketua Umum AKP 2I, dan Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Pajak Indonesia atau Perkopi. Pada kesempatan ini kami dari Direktorat Keberatan dan Banding, saya Wisnu Prabowo, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan 2, didampingi oleh Pak Bintarto, Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan 1. Kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan materi penyampaian keberatan secara elektronik atau dengan istilah e-objection. Sesuai dengan aturan Per 14 PJ 2020 tentang tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik atau e-filing. Untuk aplikasi e-objection ini sebenarnya sudah mulai berlaku per tanggal 1 Agustus, namun baru ada kesempatan untuk kita sampaikan secara eksternal kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Nah, adapun yang menjadi latar belakang mengenai e-objection ini adalah memberikan layanan perpajakan secara elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan. Sebagaimana ketika pandemi itu terjadi di bulan Maret, itu seluruh layanan di KPP itu layanan tatap muka ditiadakan. Ini menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan secara online, sehingga wajib pajak itu tidak terhalang untuk menjalankan memperoleh haknya untuk mengajukan keberatan secara elektronik. Ketentuan penyampaian surat keberatan secara e-filing telah diatur di PMK 9 tahun 2013, namun memang aplikasinya baru ready di tahun 2020 ini. Adapun yang menjadi dasar hukum itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, PP 74 2011, PMK 9 tahun 2013, PMK 147 2017, dan yang terbaru Per 04 tahun 2020. Sebagai gambaran umum, e-objection ini adalah merupakan aplikasi penyampaian surat keberatan secara elektronik yang tersedia pada situs djponline.pajak.go.id sebagai alternatif channel penyampaian surat keberatan. Sebagaimana tadi pada pembukaan telah disampaikan, surat keberatan itu dapat disampaikan secara langsung maupun dengan cara lain. Cara lain itu bisa dengan ekspedisi maupun dengan e-filing ini. Dan ini sudah mulai berlaku mulai 1 Agustus 2020. Cakupan aplikasi perlu kami sampaikan, e-objection ini terbatas pada pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak selain surat ketetapan pajak PBB. Jadi selain PBB ini bisa dilakukan secara elektronik. Fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, kemudian dia cepat, aman, dan praktis. Kemudian, e-objection ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan mengenai materi atau isi ketetapan. Ini pengajuan keberatan secara umum, namun e-objection ini terbatas pada SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sehingga output itu masih dikecualikan dari aplikasi ini. Nah, ini secara umum pengajuan keberatan sebagaimana kita sudah ketahui, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian isi permohonan menerangkan pajak terhutang dan alasannya.
Satu keberatan hanya untuk satu ketetapan pajak, jangka waktu 3 bulan sejak ketetapan pajak dikirim. Kemudian melunasi pajak minimal sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir, kemudian ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa. Dan ketentuan lainnya yaitu wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP. Ini yang secara umum pengajuan keberatan, namun juga berlaku di dalam e-objection. Dalam penyampaian surat keberatan dapat dilakukan secara elektronik atau e-filing. Surat keberatan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan alasan pengajuannya dapat disampaikan langsung di dalam aplikasi maupun dengan format PDF yang diupload maksimal ukuran file 5 MB. Nanti sistem akan melakukan validasi atas surat keberatan yang disampaikan di aplikasi. Validasi di sistem itu dilakukan terhadap nomor SKP. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan keberatan secara elektronik menginput nomor SKP-nya, kemudian nanti akan divalidasi nomornya, divalidasi jangka waktu pengajuannya, apakah memenuhi syarat 3 bulan pengajuan, kemudian jumlah pelunasannya apakah sudah terpenuhi, dan juga histori, apakah ada histori pengajuan pasal 36 atas SKP tersebut, dan histori pengajuan pasal 25. Yang menjadi catatan dalam hal ini adalah validasi mengindikasikan tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan keberatan, itu nanti akan ada notifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan notifikasi ini bukan merupakan penolakan formal, karena setelah Bapak Ibu mengajukan keberatan secara elektronik, nanti akan ada penelitian formal di unit vertikal. Notifikasi hasil validasi, ini apabila wajib pajak mendapat notifikasi, artinya syarat-syarat yang tadi tidak terpenuhi, wajib pajak dapat menghubungi KPP tempat terdaftarnya dan meminta kejelasan mengapa dia tidak memenuhi syarat-syarat keberatan secara elektronik. Nanti akan dibantu oleh pihak KPP itu untuk menerangkan apakah terkait dengan syarat SKP-nya atau syarat pembayaran dan syarat lainnya yang belum memenuhi. Nah, terkait dengan penandatanganan surat keberatan yang disampaikan secara elektronik itu harus ditandatangani oleh wajib pajak. Dalam hal ini, tanda tangannya adalah elektronik. Aplikasi e-objection masih terbatas bahwa yang menyampaikan keberatan itu adalah wajib pajak langsung dan belum dapat dikuasakan. Tanda tangan elektronik ini menggunakan sertifikat elektronik atau sertel, dan tata cara memperoleh sertifikat elektronik ini dilakukan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku terkait dengan sertifikat elektronik itu yang terbaru per 04/2020. Ketentuan umum penyampaian surat keberatan secara elektronik atau e-filing dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat. Jadi tidak terbatas pada tanggal merah maupun hari kerja, dapat dilakukan 24 jam 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat. Atas penyampaian surat keberatan elektronik akan diberikan bukti penerimaan elektronik, sebagaimana juga SPT elektronik, itu nanti bukti penerimanya juga secara elektronik. Bukti penerimaan elektronik merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal surat keberatan diterima, jadi tidak terbatas pada tanggal merah ataupun hari kerja. Jangka waktu keputusan ini mengikuti aturan sebagaimana perundangan perpajakan. Surat keberatan ketika diterima, maka waktu yang harus diproses itu adalah jangka waktu 12 bulan di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam jangka waktu 12 bulan, DJP wajib menerbitkan surat keputusan keberatan. Dan apabila jangka waktu 12 bulan terlampaui, maka DJP menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak. Ini berlaku juga sebagaimana keberatan secara umum. Nah, ini langkah-langkah untuk penyampaian surat keberatan secara elektronik. Bapak Ibu yang mempunyai akun di DJP online, itu dapat menambahkan fitur untuk e-objection. Nanti ada tambah layanan fitur di dalam DJP online, mungkin nanti dapat dipraktekkan langsung. Ini dengan memilih menu e-objection, maka yang pertama sekali itu diminta untuk mengisi nomor SKP.
Kemudian sistem akan melakukan validasi sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, yaitu nomor SKP-nya, kemudian pelunasannya kalau ada yang disetujui dalam pembahasan. Nah, sistem akan mengecek validasi-validasi yang sudah ditentukan terkait dengan data SKP-nya, apakah terdapat di sistem untuk SKP yang sudah diterbitkan oleh KPP. Kemudian pengisian data pengajuan juga akan divalidasi. Kemudian kalau ada nilai sejumlah rupiah yang disetujui dalam pembahasan akhir di KPP, ini harus merekam pembayarannya. Dan kemudian tahap akhir yaitu terkait dengan tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik. Nah, ini contoh surat keberatan dengan bukti penerimaan elektroniknya. Ya. Jadi bentuk penerimaan bukti elektroniknya ini nanti akan ada tanda terima surat keberatan, nama, identitas dari wajib pajak, kemudian jenis SKP-nya, dan juga sosialisasi terkait dengan aturan-aturan keberatan yang ada di bukti penerimaan elektronik. Nah, kemudian kalau ada syarat-syarat yang belum memenuhi, itu nanti akan muncul notifikasi apakah SKP-nya yang tidak memenuhi, ataukah pembayarannya, atau sertifikat elektronik. Dalam hal ada notifikasi kegagalan, ini Bapak Ibu dapat menghubungi 1-500-200 di Kering Pajak maupun menghubungi nomor WA untuk KPP yang di mana wajib pajak terdaftar. Itu saja mungkin sekilas terkait dengan e-objection. Mungkin secara teknis nanti ada materi dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Kami kembalikan waktu ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikhwan. Baik, terima kasih Pak Wisnu Prabowo serta Pak Bintarto dari Direktorat Keberatan Banding. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, di mana nanti ada dua mekanisme yang akan kita lakukan. Yang pertama supaya tidak monoton ya, karena tadi pemaparan terlalu panjang, mungkin bisa kita gunakan secara raise hand, tolong diaktifkan. Kita bisa tanya jawab langsung dengan narasumber kita. Dan yang kedua nanti kita ambil pertanyaan terbaik dari chatbox yang telah Bapak Ibu tuliskan. Baik, pertama dengan metode raise hand, silakan teman-teman host untuk diaktifkan. Bapak Ibu silakan aktifkan raise hand-nya yang ingin bertanya langsung. Silakan Pak T. Arsono dari IKPI. Tolong di suaranya Pak. Mohon di-unmute Pak. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Ikhwan. Pertanyaan pertama saya untuk Pak Gideon terkait dengan e-fakturnya dengan new version 3.0 tadi Pak. Tentu kami mengapresiasi sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh DJP kepada masyarakat publik. Yang pertama adalah tentunya segala upaya yang dilakukan oleh teman-teman di DJP tadi adalah paling tidak itu meningkatkan prevention of tax fraud. Karena VAT kelihatannya tidak bermasalah, tetapi di lapangan ternyata banyak menimbulkan kebocoran, sehingga tentu kita berharap dengan penerapan e-faktur seperti ini,
maka kebocoran-kebocoran akibat penyalahgunaan faktur pajak ini dapat kita tekan. Tentu di luar itu, sebagai konsekuensi dari peningkatan teknologi, maka kita harus, walaupun undang-undangnya belum dirubah, kita berharap sebagai wajib pajak, Pak, pengusaha kena pajak, tentunya dalam hal terjadi pengembalian, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kita berharap bahwa jangka waktunya tidak lagi 12 bulan, tetapi mungkin bisa 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Karena dengan teknologi ini, maka exposure kecurangan itu atau sistem kerja menjadi lebih cepat, sehingga barangkali ketentuan pasal 17 Undang-Undang KUP itu tidak terlalu relevan karena terbantu dengan sistem teknologi yang baru. Terutama berkenaan dengan masa COVID ini supaya modal kerja dapat dikembalikan segera kepada wajib pajak. Isu pertama. Isu kedua adalah mungkin kita seringkali lupa bahwa pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang. Mungkin kita perlu klarifikasi dari teman-teman di DJP, apakah penerapan sistem seperti itu, walaupun tujuannya baik, apakah penerapan sistem ini telah selaras dengan undang-undang? Katakan undang-undang KUP di dalam ketentuan pasal 3, di mana tanda tangan elektronik itu hanya diatur sebatas pada tanda tangan saja, atau penyampaiannya. Demikian juga dengan undang-undang PPN-nya pasal 13, apakah tidak menimbulkan persoalan? Takutnya begini, di lapangan seringkali belum terjadi fairness atau equality, di mana kalau itu merugikan DJP, maka dianggap katakan cacat, namun apabila tidak bertentangan dengan kepentingan DJP, barangkali mungkin tidak bermasalah. Maksudnya adalah equality-nya, Pak Ikhwan. Yang pertama. Kemudian untuk Pak Wisnu mengenai e-objection, tentu lebih ada sisi positifnya, karena sekarang tidak mengenal hari libur, tidak mengenal tanggal merah, silakan disampaikan. Namun saya melihat ada beberapa risiko di sana, Pak, terutama terkait dengan validasi sistem, terutama isu pelunasan ini. Karena kita belajar dari kasus yang ada di Bea Cukai, maka seringkali persyaratan pelunasan itu menjadi kendala, karena seringkali juga salah, kendala bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilannya, baik berkenaan dengan permohonan keberatan, yang sesungguhnya juga merupakan pengadilan semu, atau apa namanya istilahnya pengadilan semu, atau saya lupa namanya, sehingga apabila persyaratan itu ternyata tidak dipenuhi, padahal wajib pajak dalam posisi benar, maka kemudian hak wajib pajak itu menjadi terhalangi. Kemudian terkait dengan bahwa saat ini yang harus menandatangani surat keberatan adalah wajib pajak dalam ini pengurus. Dalam hal misalnya pengurus berhalangan, ya sehingga mau tidak mau harus diwakili oleh pihak lain, katakan mengacu pada ketentuan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP, di mana konsultan pun diberikan hak oleh undang-undang, sekali lagi undang-undang, maka persyaratan yang diminta oleh DJP yang tentu bertentangan dengan keberadaan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP itu menjadi permasalahan. Bagaimana kita mengatasi masalah itu? Demikian Pak Ikhwan, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Arsono dari IKPI. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dan kedua kepada Pak Gideon, yang ketiga kepada Pak Wisnu. Yang pertama dan kedua silakan Pak Gideon. Baik, terima kasih Pak T. Arsono dari IKPI atas beberapa pertanyaannya. Saya coba akan menanggapi 2 pertanyaan pertama. Yang pertama tadi Bapak menyampaikan bahwa ya tentu dengan adanya teknologi informasi yang juga dimanfaatkan oleh DJP, adanya e-faktur, bahkan penyampaian SPT-nya juga sudah secara elektronik, e-filing. Artinya sebenarnya proses terkait dengan penyampaian SPT-nya juga sudah bisa cepat, bahkan kalau kita kaitkan dengan pre-populated, artinya sebenarnya sebagian besar data itu juga sudah ada di DJP. Sehingga memang, terkait dengan masalah proses restitusi, apakah bisa dipercepat nih. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak T. Arsono bahwa ya kalau proses restitusinya itu dilakukan melalui prosedur normal ya berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP, betul memang itu prosesnya adalah 12 bulan sejak permohonan wajib pajak diterima dengan lengkap.
Ya, kalau terkait dengan itu 12 bulan, ya sepertinya sekarang dirasakan begitu lama ya. Sementara dengan kemajuan teknologi yang sekarang, harusnya data-data itu juga sudah ada di DJP dengan cepat. Nah, namun demikian perlu kita sampaikan bahwa ya di Undang-Undang KUP yang sama, di pasal 17C, nah di sana juga ada wajib pajak yang kita sebut wajib pajak dengan kriteria tertentu atau wajib pajak patuh. Nah, apabila wajib pajak atau bahkan pengusaha kena pajak masuk kelompok wajib pajak patuh, maka wajib pajak tersebut untuk PPN, dia bisa mendapatkan pengembalian atau restitusi yang dipercepat, yaitu 1 bulan. Dan terkait dengan pasal 17C, WP kriteria tertentu ini, itu tidak ada batasan nilai restitusinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di pasal 17D, ya pasal 17D, nah di sana ada WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, WP yang memenuhi persyaratan tertentu ini memang diatur lebih lanjut di PMK 39. Nah, untuk kepentingan PPN misalnya, syaratnya itu adalah nilai restitusinya maksimal 1M, ya 1 miliar. Bahkan dalam rangka pandemi COVID yang saat ini, maka berdasarkan PMK 86 tahun 2020, batasan 1M tadi ditingkatkan menjadi 5M. Nah, WP yang masuk kriteria memenuhi persyaratan tertentu ini juga dapat mengajukan restitusi dipercepat, ya 1 bulan juga. Nah, kemudian satu lagi yang di Undang-Undang PPN pasal 9 ayat 4C, di sana juga ada kelompok PKP berisiko rendah. Nah, PKP berisiko rendah yang melakukan PKP risiko rendah yang mengajukan restitusi, ya, maka dia juga bisa mengajukan restitusi dipercepat. Waktunya juga 1 bulan. Bahkan untuk PKP berisiko rendah yang melakukan kegiatan tertentu, ya, ekspor, melakukan penyerahan kepada pemungut, atau yang penyerahannya tidak dipungut, bahkan dia bisa mengajukan restitusi setiap masa pajak. Ya, jadi memang dan saya kira wajib pajak yang dapat memanfaatkan restitusi dipercepat ini sangat luas ya. Karena kalau terkait dengan wajib pajak patuh, wajib pajak kriteria tertentu, itu nggak ada batasannya sebenarnya, meskipun ada syarat-syarat tertentu, tapi tidak ada batasan kelompok wajib pajak. Kalau yang WP dengan persyaratan tertentu memang itu juga sebenarnya kelompok wajib pajaknya tidak ada batasan, hanya saja memang terkait dengan restitusi jumlahnya memang dibatasi. Nah, untuk PKP risiko rendah, ya memang itu ada batasan kelompoknya ya. Misalnya wajib pajak yang termasuk go-public, wajib pajak BUMN, wajib pajak anak perusahaan, dan jenis-jenis lainnya yang memang diatur di PMK 39. Ya. Bahkan diperluas lagi di PMK 117 itu ditambah lagi kelompok PKP risiko rendah yang dapat memanfaatkan restitusi dipercepat. Jadi saya kira wajib pajak perlu memanfaatkan fasilitas yang memang sebenarnya sudah disediakan ya sesuai dengan ketentuan, yaitu di pasal 17C Undang-Undang KUP, 17D Undang-Undang KUP, dan 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Itu yang pertama mengenai restitusi. Nah, tadi terkait dengan tanda tangan elektronik. Ya, betul memang sejak menggunakan aplikasi e-faktur, wajib pajak juga wajib menyampaikan SPT-nya secara e-faktur, artinya wajib pajak menyampaikannya secara online. Nah, di Undang-Undang KUP di pasal 3 ayat 1 di sana kan diatur bahwa wajib pajak wajib menyampaikan SPT secara benar, lengkap, jelas, menggunakan bahasa Indonesia, dan ditandatangani. Nah, kemudian di 1B-nya diatur di sana, tanda tangan itu ya tidak harus tanda tangan basah yang seperti konvensional atau manual, tapi juga bisa tanda tangan elektronik. Dan itu diatur lebih lanjut nanti di PMK 243 dan yang sudah diubah dengan PMK 9 tahun 2018. Jadi terkait dengan tanda tangan elektronik, ya, itu juga dasar hukum di undang-undang sudah ada, sehingga harusnya kekhawatiran bahwa ini kemudian suatu saat dipermasalahkan, itu harusnya tidak ada lagi, karena memang dasar hukumnya juga sudah kuat di Undang-Undang KUP. Mungkin itu Pak T. Arsono yang bisa kami tanggapi untuk 2 pertanyaan yang pertama. Terima kasih.
Terima kasih Pak Gideon. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silakan Pak Wisnu Prabowo. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi terkait dengan kendala-kendala validasi yang ada kendala validasi pembayarannya tadi pertanyaannya. Nah, memang syarat-syarat dari keberatan itu wajib pajak harus melunasi sejumlah rupiah yang disetujui oleh wajib pajak. Jadi ketika divalidasi dan yang perlu kita sadari, sistem pembayaran negara itu tidak berada di DJP, tapi di direktorat yang lain. Namun DJP itu mensinkronisasikan pembayaran-pembayaran dari perbankan yang ditampung dalam sistem pembayaran itu ke sistem DJP. Nah, inilah yang kemudian mungkin menimbulkan kendala-kendala terkait validasi data. Namun antisipasinya itu sudah kita siapkan. Wajib pajak ketika menghadapi kendala pembayaran itu dapat menindaklanjutinya ke KPP. Nanti di sanalah kemudian akan ditindaklanjuti, dicek apakah pembayarannya sudah sesuai atau belum. Dan kalau pembayarannya kurang, itu wajib pajak diminta untuk membayar minimal sebesar yang disetujui pada pembahasan akhir. Dalam hal jangka waktunya masih memenuhi syarat, wajib pajak masih dapat mengajukan melalui e-objection. Namun yang perlu disadari bahwa e-objection ini hanya salah satu channel. Jadi masih ada lagi channel atau ruang lain untuk wajib pajak mendapatkan haknya dalam sengketa perpajakan di KPP, yaitu melalui secara langsung ataupun dikirimkan melalui pos atau kurir. Jadi masih terbuka channel-channel lain untuk wajib pajak mendapatkan haknya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan kuasa pajak, memang dalam tahap awal pengembangan e-objection ini masih terbatas pada penyampaian oleh wajib pajak sendiri. Karena teknologi e-kuasa atau elektronik kuasa yang masih dalam pengembangan. Siang ini sedang ada pembahasan untuk elektronik kuasa. Jadi ketika teknologinya sudah memungkinkan untuk sertifikat elektronik e-kuasa, dimungkinkan untuk SPT maupun e-objection itu dibuka ruang untuk kuasa wajib pajak menyampaikan hak-hak dari wajib pajak. Mungkin itu Pak Iwan, jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Demikian Pak Arsono atas jawaban dari kedua narasumber kita. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, tolong aktifkan raise hand-nya. Teman-teman host silakan dibantu. Baik, kepada Bu Fitra Purnama Megawati. Silakan Bu. Bu Fitra, silakan. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Oke. Saya ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah terkait dengan pembetulan SPT masa PPN sebelum berlakunya e-faktur 30 ini bisa dilakukan di e-faktur 30 atau harus di e-faktur sebelumnya, yaitu di e-faktur 22. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan pengkreditan pajak masukan, apakah dengan adanya e-faktur 30 ini masih dimungkinkan terdapat koreksi dari pemeriksa terkait dengan pasal 16F Undang-Undang PPN, yaitu adanya tanggung jawab renteng kepada pembeli karena PPN belum dibayar oleh penjual. Lalu yang terakhir, apakah jika kita belum menerima hard copy dari faktur pajak dari PKP penjual, namun data faktur pajak sudah masuk di faktur 30,
apakah faktur pajak tersebut sudah sah untuk dikreditkan oleh pembeli? Demikian Pak Ihwan, terima kasih. Terima kasih Bu Fitra. Ini pertanyaannya tiga-tiganya ke Pak Gideon, Pak. Atau dengan, oh yang pertama dengan TIK. Silakan. Izin menjawab yang pertanyaan nomor pertama, Iya. nomor 1 ya Bu ya. Ya, silakan Pak Oni. Terkait pembetulan SPT. Nah ini maaf juga tadi ada yang kelewatan untuk penjelasan bagian cut off pelaporan SPT ini. Jadi untuk pelaporan SPT ini ada cut off. Jadi pada saat PKP beralih ke versi 3.0 sesuai dengan template yang sudah Pak Gideon tadi sampaikan, jadi PKP yang ditunjuk di awal tahun, kemudian September kemarin, itu untuk pelaporan SPT masanya, itu dibagi sesuai dengan dia diwajibkan menggunakan versi 3.0 ini kapan. Jadi artinya apabila ada PKP yang sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-faktur desktop 3.0 ini di masa untuk pelaporan masa Februari, berarti PKP tersebut diharapkan melaporkan SPT masa Februarinya dilaporkan di e-faktur web. Jadi untuk pelaporan SPT masa Februari ke atas itu wajib menggunakan web normal ataupun pembetulan. Namun apabila untuk melakukan pembetulan ataupun melaporkan SPT normal di masa Januari ke bawah itu masih menggunakan aplikasi e-faktur desktop dengan generate CSV dan lapor ke DJP online ataupun e-filing. Nah, jadi untuk pembetulan tadi dilihat dulu masanya, Bu. Apakah di masa yang akan dilaporkan tersebut atau akan dibetulkan itu di masa user atau PKP sudah diwajibkan menggunakan e-faktur versi 3.0. Jika pertanyaan tadi kita asumsikan akan melakukan pembetulan SPT masa Juli katakanlah. Namun user atau PKP tersebut baru diwajibkan menggunakan e-faktur ini di masa Agustus. Maka untuk pembetulan Juli tadi masih menggunakan e-faktur desktop. Entah itu menggunakan versi 2.2 atau 3.0. Karena tidak ada perbedaan fitur ataupun menu di versi 2.2 ke e-faktur versi 3.0. Jadi wajib pajak masih dapat melakukan atau mengenerate CSV untuk SPT masa pembetulan Juli tersebut. Itu untuk contoh case-nya. Kemudian untuk yang peralihan tadi, jadi cut-off-nya ditentukan kapan user atau PKP tersebut diwajibkan menggunakan e-faktur desktop versi 3.0 dan menggunakan pelaporan SPT masa menggunakan SPT e-faktur web. Jadi tadi cut-off-nya seperti itu, Bu. Untuk proses peralihannya dari penggunaan CSV menjadi pelaporan online di e-faktur web-based tadi. Mungkin demikian yang saya jelaskan. Terima kasih kepada Pak Oni atas penjelasan pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dan ketiga, kami serahkan kepada Pak Gideon. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan dengan adanya pre-populated ini, apakah kemudian dimungkinkan ada koreksi lagi oleh pemeriksa terkait dengan pengkreditan PM yang tadi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pre-populated ini, itu DJP sifatnya hanya menyediakan data. Ya, DJP sifatnya hanya menyediakan data, datanya di pre-populated oleh by system. Nah, tetapi sebenarnya hak apakah ini melakukan apakah ini akan dilakukan pengkreditan, kemudian pengkreditan itu sesuai atau tidak sebenarnya, ya sebenarnya kita kembalikan kepada self assessment dari wajib pajak, ya. Jadi intinya di dalam kepentingan pre-populated ini DJP hanya menyediakan data. Artinya data-data yang sudah ada di sistem kita pre-populated untuk memudahkan WP dalam melaporkan pajak masukan tadi. Tetapi terkait dengan apakah ini pajak masukan itu dapat dikreditkan atau tidak, itu tetap dasarnya adalah self-assessment wajib pajak.
Jadi kalaupun kemudian ternyata wajib pajak melakukan pengkreditan PM, tapi ternyata PM itu tidak sesuai dengan ketentuan pengkreditan, ya tentu dimungkinkan saja itu dilakukan koreksi oleh pemeriksa. Karena memang secara pre-populated kita juga tidak bisa, sistem tidak bisa memilah apakah ini termasuk pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak. Jadi terkait dengan syarat pengkredit ini dapat dikreditkan atau tidak, maka itu dikembalikan kepada ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi bukan berarti kemudian setelah di pre-populated tidak mungkin ada koreksi lagi, ya dimungkinkan kalau memang ternyata pengkreditan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian yang kedua, apakah apabila ini kan sifatnya apakah e-faktur yang belum diterima dari penjual, apakah bisa dikreditkan? Nah, kalau kita lihat di ketentuan terkait dengan e-faktur ya di Per 16 tahun 2014, di sana sebenarnya diatur bahwa e-faktur itu tidak wajib untuk dicetak. Ya. Jadi kalaupun kemudian PKP ataupun pembeli ingin mencetak itu ya silahkan. Ya. Nah, dalam kepentingan untuk terkait dengan pre-populated pengkreditan ini, maka meskipun ya PKP pembeli belum mendapatkan secara fisik misalnya, atau mungkin soft copy-nya belum didapatkan dari penjual, tetapi pada saat ini kita pre-populated, artinya sebenarnya faktur pajak itu sudah tersedia di sistem. Sehingga secara hak pengkreditan, ya PKP pembeli sudah bisa mempunyai hak untuk melakukan pengkreditan PM, meskipun secara fisik atau secara soft copy belum mendapatkan. Tapi selama pajak masukan tadi e-fakturnya sudah tersedia di sistem dan itu di pre-populated, maka PKP pembeli sudah mempunyai hak untuk melakukan pengkreditan. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gideon atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke raise hand yang ketiga, pertanyaan langsung ketiga, ada sedikit yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon untuk mengisi daftar hadir yang linknya tercantum di chatbox. Jadi bukan mengetik daftar hadirnya di chatbox, tapi tolong mengisinya di dalam link yang telah kami berikan yang ada di chatbox. Teman-teman host mungkin bisa dibantu kepada seluruh peserta, karena ini sebagai dasar nanti kami akan menerbitkan e-sertifikat yang tentunya nanti akan kami berikan kepada masing-masing pengurus dari Asosiasi Konsultan Pajak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk lagi ke pertanyaan langsung. Tolong aktifkan raise hand-nya. Kami berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Teman-teman host tolong dibantu. Silakan, apakah sudah ada yang mengaktifkan raise hand-nya? Bagaimana teman-teman host? Oke, Pak Doni Budiono dari IKPI, silakan Pak. Ya, bisa dengar Pak suara saya Pak? Bisa Pak, jelas sekali, silakan Pak. Ya, selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan memberikan sosialisasi secara online seperti ini. Nah, tentunya tidak lanjutnya ke depan semakin banyak ditingkatkan sehingga konsultan lebih mempunyai pemahaman yang baik dengan acara seperti ini. Nah, pertanyaan saya sebetulnya berkaitan dengan permohonan untuk keberatan yang menggunakan sistem berbasis online. Saya melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam mengajukan permohonan keberatan, ya salah satunya itu adalah
tentunya kan mesti mendapat notifikasi ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ke depan pelaporan dengan menggunakan berbasis online ini menjadi hal yang wajib bagi wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan. Karena kembali lagi, kalau itu dilakukan, memang ada kelemahan-kelemahan, tadi sudah disinggung juga, mengenai dasar hukumnya. Ya, karena ya kembali lagi tanda tangan, kemudian juga konsultan juga ini belum dilakukan, atau memang ini dalam rangka COVID saja gitu loh, sementara apakah memang untuk kedepannya, bahkan kemungkinan juga mengenai gugatan, banding, apakah itu juga nanti akan dijadikan online juga di dalam ketentuan yang baru, yang ke depan Undang-Undang KUP ini seperti ini. Saya rasa itu pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih, saya Doni Budiono dari Surabaya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni dari Surabaya. Ya. Silakan kepada Pak Wisnu Prabowo untuk menjawabnya. Ini terkait apakah sifatnya sementara atau memang untuk kedepannya. Silakan Pak Wisnu. Baik, mungkin pada kesempatan ini kami mengundang rekan dari Pak Bin. Silakan Pak Bin. Terima kasih Pak Doni Budiono terkait dengan pertanyaan. Memang ada kelemahan, disampaikan tadi ada kelemahan e-objection, ada bukan kelemahan, mungkin ada keterbatasan, karena ini memang sudah baru awal dari aplikasi ini, kemudian ada kemungkinan nanti ada pengembangan termasuk yang non keberatan juga akan dibuatkan aplikasinya. Apakah ini nanti akan diwajibkan bagi semua wajib pajak? Sejauh peraturan yang mengatur selama ini yaitu PMK 09, e-filing atau penyampaian keberatan melalui e-filing itu hanya merupakan salah satu channel, Pak. Jadi masih ada channel lain bagi wajib pajak disampaikan, bisa langsung, bisa melalui pos, melalui jasa ekspedisi. Jadi sepanjang aturan itu belum dirubah, dan kita juga mempertimbangkan juga bahwa DJP ini kan membawai seluruh wilayah Indonesia yang mungkin tidak semua akses internet dan sebagainya itu mungkin bisa bagus seperti yang di Jakarta atau di Jawa. Jadi mempertimbangkan itu dan melihat dari peraturan yang ada saat ini, sebetulnya masih sama Pak, itu kita menerbitkan e-objection ini sebagai salah satu amanat dari PMK 09, di mana memang kita justru baru bisa mewujudkan ini di tahun ini, padahal di PMK-nya sendiri sudah diamanatkan dari tahun 2013. Nah, demikian mungkin jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintarto dari Direktorat Keberatan dan Banding. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki mekanisme yang kedua. Kami akan membacakan pertanyaan melalui chat box. Mohon teman-teman host untuk menampilkan. Mungkin akan kita pilih mana pertanyaan paling baik ya. Baik, yang pertama ini dari IKPI Bali, Pak Wira Widiana. Ini langsung ada 4 pertanyaan. Yang pertama, terkait pelapor SPT masa PPN yang selama ini memakai ASP web-based selain DJP online, apakah masih diperkenankan jika SPT masa PPN terbaru menggunakan web-based juga? Yang kedua, jika lawan transaksi belum mengupload faktur keluarannya, berarti sebagai pembeli akan berdampak pada potensi PPN masukannya pada masa berjalan tidak sama dengan jumlah pembeliannya, dan berpotensi EPM-nya tidak bisa dikreditkan jika melampaui batas waktu pengkreditan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang ketiga, apakah PKP penjual sudah mengupload fakturnya namun belum melunasinya? Apabila PKP penjual sudah mengupload fakturnya namun belum melunasinya, apakah faktur pajak masukan tetap terlihat dan dapat digunakan dalam pre-populated di e-faktur 3.0? Yang keempat, berapa lama waktunya agar FPM ini terlihat di pre-populated? Ini terkait
PPN semua. Silakan Pak Gideon, dan mungkin dari Pak Oni dulu ya, dari TIK. Silakan Pak. Izin Pak, coba menjawab. Jadi untuk pertanyaan dari IKPI Bali, ini untuk yang nomor 1, apakah masih diperkenankan jika SPT masa PPN terbaru menggunakan WBIS juga? Nah ini maksud WBIS juga ini adalah ASP mungkin ya. Jadi untuk WP-WP yang sudah menjadi klien ASP itu masih bisa melaporkan SPT-nya melalui ASP, e-filing ASP lah kita sebutnya. Jadi yang kita tutup hanyalah melalui DJP online dan TPT. Namun penutupan ini masih menggunakan cut-off tadi. Apabila yang dilaporkan itu adalah masa normal atau pembetulan setelah PKP tersebut diwajibkan menggunakan versi desktop 3.0 tadi, maka dia tidak bisa lagi menggunakan CSV untuk lapor di DJP online maupun di TPT. Tapi apabila yang dilaporkannya di DJP ataupun di TPT itu adalah SPT masa sebelum dia diwajibkan menggunakan e-faktur versi 3.0 ini, maka masih diperbolehkan. Dan untuk yang WP-WP sebagai klien ASP, ini untuk sementara masih kita buka pelaporan CSV menggunakan e-filing ASP ini. Jadi yang kita tutup hanya DJP online dan TPT yang cut off-nya sesuai kapan dia diwajibkan menggunakan versi 3.0 tadi. Kemudian mungkin saya lanjut nomor 4 dulu kali Pak ya. Yang untuk yang nomor 4 ini, berapa lama waktu agar pajak masukan dapat terlihat di menu pre-populasi tadi? Karena ini sifatnya adalah real time, jadi faktur pajak masukan ini akan muncul di menu pre-populasi tadi real time juga nih. Jadi apabila penjual sudah melakukan upload dan mendapatkan approval sukses, maka pembeli langsung dapat menarik data yang di-upload penjual tadi secara real time juga. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih Pak Oni. Silakan Pak Gideon. Baik, terima kasih. Saya coba tanggapi pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, pertanyaan yang pertama ya. Kalau misalkan lawan transaksi belum mengupload faktur keluarannya, ya berarti pada dasarnya faktur pajak itu belum dibuat ya. Faktur pajak itu belum approval sukses. Nah, sehingga karena itu belum approval sukses, ya artinya sebenarnya data e-faktur itu di sistem belum ada. Ya, sehingga itu tidak di-pre-populated. Nah, kemudian kalau misalkan itu terkait dengan saat pembuatan faktur, ya. Nah, memang terkait dengan saat pembuatan faktur, nah sebenarnya kan ketentuannya juga sudah jelas ya, bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan, ya. Atau kalau misalkan pembayaran diterima sebelum penyerahan, ya faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran, dan itu sudah diatur jelas di pasal 17 PP 1 tahun 2012. Nah, kalaupun kemudian, ya memang kalau terkait dengan pembuatan faktur pajak ini kan memang ranahnya masih ada di PKP penjual ya. Nah, memang akan berimplikasi pada saat PKP penjual tadi itu menerbitkan faktur melebihi batas waktu yang ditentukan. Ya, khususnya apabila pembuatan faktur pajak itu melebihi 3 bulan dari saat seharusnya. Nah, tentu pada saat ini melebihi 3 bulan dari saat seharusnya, maka sesuai dengan ketentuan PMK 151 per 24 itu juga tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Nah, kalaupun kemudian katakanlah wajib PKP pembeli menerima faktur pajak atau mengetahui faktur pajak masukan itu sudah dibuat, ternyata melewati batas waktu pengkreditan. Ya, dalam hal ini mungkin maksudnya adalah melewati jangka waktu 3 bulan. Nah, pada saat katakanlah itu melewati jangka waktu 3 bulan, bukan berarti bahwa PKP pembeli itu juga kehilangan hak untuk melakukan pengkreditan. Nah, WP tetap tidak kehilangan hak untuk melakukan pengkreditan, hanya saja tentu masa pajak untuk dilakukannya pengkreditan itu tentu harus dalam periode masa pajak pengkreditan tadi, yaitu masa pajak yang sama atau masa pajak tidak sama paling lama
3 bulan ke depan. Ya, sehingga kalaupun kemudian katakanlah itu ternyata sudah lewat 3 bulan, nah maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan untuk mengkreditkan pajak masukan tadi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, nah apabila PKP sudah mengupload fakturnya, ya, meskipun si PKP penjual itu belum melaporkan atau bahkan belum melunasinya, nah artinya faktur pajak yang tadi sudah diupload kan itu sudah ada di sistem. Sehingga itu juga termasuk pajak masukan yang dapat di pre-populated. Nah mungkin minta tolong Mas Oni untuk klarifikasi lagi, cek lagi. Nah jadi selama faktur pajak tadi sudah diupload sukses, artinya itu sudah ada di sistem, maka itu termasuk faktur pajak yang akan ditampilkan pada saat pre-populated di e-faktur versi 3.0. Mungkin itu tanggapan saya untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Oni dan Pak Gideon telah menjawab pertanyaan dari Pak Wira Widiana dari IKPI Bali. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua yang di chatbox dari Perkopi Bapak Faber Sormin. Apakah aplikasi e-faktur 3.0 ini juga telah mencakup untuk faktur yang dipersamakan dengan faktur pajak? Dan apakah khusus file SPT form PPN ini sudah dapat diekspor ke bentuk Excel dan tidak hanya bentuk PDF? Silakan Pak Oni. Pak, untuk yang pertanyaan pertama, ini kita hanya untuk saat ini hanya menyediakan pre-populated data untuk dokumen berupa faktur pajak masukan, Pak. Dan dokumen impor yang didapat dari DJBC kecuali yang SSPJLN dan FTZ. Jadi untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur saat ini belum kita sediakan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, nah ini apabila yang dimaksud file SPT form PPN ini adalah lampiran A1 sampai B3, itu saat ini kita sudah sediakan di aplikasi e-faktur web-based. Itu user atau PKP dapat mengunduh lampiran A1 sampai B3 dengan format CSV. Jadi tidak hanya PDF, kalau yang di desktop kan PDF, kalau yang di web-based ini dan bentuknya adalah CSV. Tapi untuk induk dan AB masih berbentuk PDF. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Oni. Yang ketiga ini ada pertanyaan dari Pak Ridwan Purba dari AKP2I. Apakah e-faktur versi 3.0 ini ada versi dummy-nya sebagai bahan latihan untuk klien? Silakan Pak Oni. Jadi untuk versi dummy kita tidak menyediakan, Pak ya, karena fitur ini adalah fitur untuk menurunkan data. Kalau kita sediakan dummy itu kan artinya harus ada koneksi dari, kalau di sini kita bicara dengan konsulat pajak harus ada koneksi ke DJP. Jadi seolah-olah sebagai latihan DJP menurunkan data ke aplikasi tersebut. Nah, karena ini adalah menu penurunan data, untuk versi dummy-nya kita tidak sediakan, Pak. Kalau yang di versi-versi sebelumnya kan ada, kita memperkenalkan perekaman faktur, perekaman dokumen lain, itu mungkin bisa kita buatkan dummy karena kita menunjukkan proses pembuatan fakturnya. Nah, karena ini pre-populated, jadi prosesnya hanyalah memasukkan masa dan tahun tadi, itu kita tidak sediakan dummy-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Oni. Yang keempat dari Ibu Zeti Arina dari KPI. Dengan adanya pandemi, banyak ekspatriat yang pulang ke negaranya. Padahal sebagai direktur, apakah e-Jackson ini memerlukan tanda tangan direktur secara langsung? Pertanyaan keempat ini kepada teman-teman DKB. Silakan Pak Wisnu Prabowo. Baik Pak, mungkin pertanyaan ini kita harus membuka wawasan ya Pak. Jadi artinya tanda tangan yang dimaksud di sini adalah bukan sebagaimana tanda tangan basah di atas kertas yang butuh kehadiran fisik dari penanda tangan. Tanda tangan di e-objection ini menggunakan tanda tangan elektronik yang dengan divalidasi sertifikat elektronik.
Jadi tata cara mendapatkan sertifikat elektronik sebagaimana juga mendapatkan e-faktur untuk sertifikat elektroniknya. Sehingga dimanapun wajib pajak itu berada tidak terbatas dari negara maupun tempatnya. Tinggal bisa diakses internet di seluruh dunia, itu bisa mengakses djponline.pajak.go.id. Kemudian di sana nanti akan dimintakan memasukkan password sertifikat elektronik. Itu yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik. Jadi tidak terbatas batas negara ataupun tempat, sehingga dapat dilakukan dari mana saja untuk tanda tangan elektronik di objection. Demikian Pak Iwan. Terima kasih Pak Wisnu atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Karyono dari IKPI. Oh, ada dari Bu Lili dulu, Bu Lili Eka Noviani dari IKPI juga. Yang pertama, apakah data pre-populated ini dapat kami ekspor dalam bentuk Excel agar dapat kami cocokkan dengan data pembukuan kami? Yang kedua, pada faktur pajak masukan yang ada dalam pre-populated ini terdapat faktur pajak yang menggunakan nama PT kami, tetapi kami tidak pernah bertransaksi dengan penjual tersebut. Dalam kasus ini, apa yang harus kami lakukan? Silakan, Pak Oni. Mungkin saya akan menjawab nomor 1, Pak. Jadi nomor 1 ini sudah kita sediakan tadi, ada materi tambahan berupa slide tadi. Jadi kita sudah sediakan data pre-populated ini dalam bentuk Excel atau CSV tadi. Jadi tidak perlu meng-copy paste lagi data yang ada di tampilan pre-populated yang ada di desktop. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload data berupa CSV tadi di e-faktur web base. Itu malah kita langsung tampilkan seluruh data dalam satu masa. Jadi apabila Bapak Ibu akan melaporkan masa 5 dan menghendaki akan melaporkan juga faktur pajak masukan sebelum masa 5 tersebut, Bapak Ibu bisa mendownload masa sebelum masa 5 tersebut juga untuk seluruh datanya yang masih belum di-upload di SPT sebelumnya. Jadi untuk pencocokan atau rekonsiliasi tadi dapat Bapak Ibu dapatkan di aplikasi e-faktur web base di menu download pre-populated data. Mungkin yang nomor 2 Pak Gideon bisa bantu Pak ya. Silakan Pak Gideon. Tolong ditampilkan tadi pertanyaannya. Iya, saya coba tambah yang pertanyaan nomor 2 ya. Pada faktur pajak masukan yang ada dalam pre-populated, terdapat faktur pajak yang menggunakan nama PT kami, tetapi kami tidak pernah bertransaksi dengan penjual tersebut. Nah, ya memang dimungkinkan bahwa penjual, si penerbit faktur, itu mungkin melakukan pengisian NPWP yang salah. Ya, dimungkinkan saja. Itu salah. Harusnya mungkin NPWP pihak lain, tetapi kemudian itu terinput NPWP wajib pajak Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang pada saat pre-populated itu dasarnya adalah NPWP, ya semua faktur pajak yang terkait dengan NPWP yang bersangkutan itu akan di pre-populated. Nah, maka dimungkinkan seperti ini. Nah, kalau memang wajib pajak merasa bahwa sebenarnya tidak ada transaksi seperti itu, ya memang di aplikasi e-faktur itu wajib pajak tidak bisa melakukan penghapusan faktur itu ya. Tetapi kalau memang itu ternyata bukan transaksi Bapak Ibu sekalian, ya sementara dibiarin aja. Dibiarin aja, jadi statusnya itu jangan dilaporkan atau bahkan dikreditkan. Ya, jadi kalaupun ada kasus seperti itu, ya sementara dibiarin aja, diabaikan saja. Ya, karena Bapak Ibu tidak bisa melakukan penghapusan faktur pajak yang tadi di pre-populated. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gideon. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu jualah yang akan memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami tampilkan karena keterbatasan waktu. Ya, nanti pertanyaan itu akan kami teruskan kepada direktorat terkait
Nanti kami akan kumpulkan dalam bentuk FAQ dan nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu semua. Tapi untuk e-sertifikat kami akan kirimkan secara kolektif ke masing-masing pengurus asosiasi. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian sosialisasi implementasi pre-populated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur 3.0 dan e-objection hari ini berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari narasumber. Terima kasih kepada narasumber, ada Pak Oni, Pak Gideon, Pak Wisnu, dan Pak Bintarto, serta mereka sudah memaparkan dari mulai latar belakang tahapan hingga sampai implementasinya. Mudah-mudahan sosialisasi pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk kedepannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah antusias menyimak dan bertanya. Kami sangat aplaus sekali, sangat apresiasi sekali. Juga yang mengikuti di YouTube kami, kami ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa kepada panitia, walaupun kami terlihatnya sedikit, tapi di sebelah sana Bapak Ibu semua, banyak sekali panitia yang telah membantu kegiatan pada hari ini. Terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber kita bahwa DJP akan terus berupaya untuk mengembangkan aplikasi untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dan tentunya akan membutuhkan masukan dan dukungan dari semua pihak. Mari kita kembangkan bentuk harmonisasi ini secara optimal, bangkit bersama dengan cara bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya Ihwanuddin dari Studio 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mohon diri, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.